Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ketiga mata kuliah logika dan algoritma. Semoga kita selalu sehat terus ya. Dengan kuliah online ini kita tetap ya melakukan protokol kesehatan ya, biar kita terhindar dari COVID. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai identifier dan tipe data. Identifier atau pengenal merupakan nama yang biasa digunakan untuk variabel, konstanta, fungsi, dan lain sebagainya. Identifier adalah suatu pengenal atau pengidentifikasi yang kita deklarasikan agar compiler dapat mengenalinya. Identifier sendiri dapat berupa nama variabel, konstanta, fungsi, kelas, template, maupun namespace. Biasanya identifier ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu private, public, dan protected. Untuk public itu anggota pribadi dan kelas dasarnya hanya dapat diakses oleh anggota yang kelas dasar. Kemudian kalau private, anggota publik dari kelas dasar dapat diakses oleh anggota yang kelas dasar. Anggota kelas turunan juga bisa mengakses, serta anggota yang berada di luar kelas dasar dan kelas turunan. Kemudian untuk kelas protected, anggota dilindungi dari kelas dasar dapat diakses oleh anggota kelas serta anggota kelas turunan. Untuk aturan yang berlaku bagi suatu pengenal secara umum. Pengenal itu harus diawali dengan huruf A ya, huruf biasa ya, abjad A atau Z A gitu ya. Kemudian dapat berupa huruf atau angka gitu ya. Misalkan angka 0 ke 9 dan karakter garis bawah atau underscore. Kemudian tidak boleh memakai spasi. Kalau memakai spasi nanti tidak akan teridentifikasi gitu, identifiernya tidak akan terbaca. Kemudian tidak boleh memakai tanda baca seru, persen, dolar. Panjang pengenal boleh terdiri dari 32 karakter, akan tetapi hanya 32 karakter pertama yang dianggap berarti, jadi yang berikutnya tidak. Kemudian case sensitif atau non case sensitif tergantung bahasa pemrograman. Bahasa C++ memiliki case sensitif huruf kecil dan huruf besar. Jadi tergantung editornya ya. Editornya ada yang sensitif, misalkan hurufnya di identifier besar, kita manggil huruf kecil, ada yang tidak bisa. Jadi case sensitif. Kemudian ada perbedaan dari identifier yang public, private, dan protected. Yang perbedaan public, private, protected itu dan tanpa penentu akses pada variabel. Kalau public biasanya variabel dapat diakses pada semua kelas yang menggunakan kelas yang berisi variabel tersebut. Kalau private hanya dapat diakses oleh metode 2 dalam kelas itu sendiri. Kemudian kalau protected, variabel instan dapat diakses pada kelas sendiri dan subkelasnya. Di sini untuk contoh ya, beberapa contoh penamaan dari identifier yang benar. Misalkan kalau menulis hello gitu, itu yang benar.
tidak boleh di depannya ada tanda dolar hello. Nah, di sini kita selanjutnya ke variabel, ialah sebuah nama identifier tempat penyimpanan data. Nah, informasi di memori yang isinya dapat diubah saat program dijalankan sesuai dengan instruksi program. Nah, contohnya misalkan di sini untuk identifier yang benar. Nah, misalkan di sini kita menulis jumlah. Nah, yang salahnya jumlah ada spasi pajak, itu salah. Nah, misalkan yang benarnya X gitu, Y gitu, Z. Nah, di sini yang salahnya 0X gitu plus Z. Nah, kemudian yang benar di sini rata underscore rata. Yang sebelahnya rata yang pakai tanda strip ya. Nah, kemudian di sini jumlah 1, jumlah 2 yang benarnya, yang sebelahnya tanda dolar jumlah. Itu merupakan masalah ya. Nah, kemudian di sini ada lagi contoh penamaan variabel yang benar. Misalkan titik 6, nah yang salahnya A spasi 1. Gaji pokok gitu ya. Nilai underscore ujian. PT 1 diskon. Jadi jangan pakai spasi. Nah, kalau di yang sebelahnya ada yang pakai spasi, misalkan seperti A1. Nah, kemudian bunga di depannya ada tanda persen, itu merupakan salah. Kemudian jumlah depannya ada tanda pagar. Nah, kemudian hari ada tanda seru, potongan ada tanda persen, dan kalau gaji di depannya ada underscore. Nah, jadi ketika diidentifikasi nggak bisa. Kemudian main juga tidak bisa ya, salah kalau untuk dijadikan variabel. Nah, di dunia algoritma bahasa pemrograman kita akan sering kali berinteraksi dengan yang namanya variabel dan tipe data. Jadi dua istilah ini sangat erat dan sering kali digunakan setiap bahasa pemrograman gitu, di bahasa pemrograman apapun. Nah, variabel dan tipe data memang cukup sulit ya, agak dipahaminya kalau pemula ya, baru mempelajari algoritma, baru mempelajari pemrograman. Nah, karena kedua istilah tersebut masing-masing jarang tersentuh di kehidupan sehari gitu. Nah, jadi untuk memahami tipe data dan variabel, nah kita harus sering membaca-baca artikel ya, mengenai konsep dasar memahami algoritma gitu kan, membaca artikel-artikel mengenai variabel dan tipe data. Nah, jadi mengulang kembali, untuk memahami tipe data dan variabel secara detail, maka saya jelaskan kembali. Misalkan untuk variabel, pengertian variabel adalah suatu pengenal gitu ya, atau identifier yang digunakan untuk mewakili nilai tertentu dalam proses program yang nilainya bisa diubah sesuai kebutuhan. Nah, jika kita masih agak kebingungan, nah bayangkan saja variabel itu semacam wadah atau tempat untuk menampung sesuatu. Nah, jika di kehidupan sehari, misalkan di sini ember, bisa dianggap semacam variabel untuk menampung air, atau gelas untuk menampung kopi atau susu dan sebagainya. Jadi anggap saja kita akan menyiram tanaman. Jadi sebelum kita dapat melakukannya, maka kita perlu menyediakan ember. Nah, ember itu bisa disebut dengan variabel dan diisi air. Nah, air ini bisa disebut dengan tipe data. Nah, kemudian menyiram tanaman bisa diibaratkan sebagai kasus algoritma yang akan kita proses. Nah, begitu juga di algoritma atau bahasa pemrograman, untuk memproses suatu kasus masalah secara terkomputerisasi. Bila kita ingin menggunakan bahasa pemrograman, jadi sebelum masalah tersebut dapat diproses, kita harus mendeklarasikan variabel dan tipe datanya yang dapat membantu pemecahan masalah tersebut. Nah, jadi variabel itu memiliki nama, dan nama dari suatu variabel dapat ditentukan oleh kita sendiri. Nah, jadi
dengan aturan yang tadi udah disebutkan. Atau mungkin kalau masih belum paham, akan saya sebutkan lagi peraturan dalam pembuatan variabel. Nah, nama variabel bisa menggunakan gabungan huruf dan angka, tapi namanya tidak boleh didahului oleh angka. Nah, jadi angka tidak boleh di awal, jadi di belakang. Jadi huruf dulu baru angka. Nah, penamaan variabel tidak boleh mengandung spasi. Nah, kemudian yang ketiga, tidak boleh mengandung simbol-simbol khusus kecuali garis bawah. Jadi hanya underscore yang diperbolehkan. Nah, yang termasuk simbol khusus itu yang tidak diperbolehkan itu seperti dolar, tanda tanya, ya, persen, tanda pagar, tanda seru, simbol dan, tanda bintang, koma, kurang, tambah, gitu, dan lain sebagainya. Nah, untuk panjangnya bebas, tapi hanya 32 karakter pertama yang terpakai gitu. Kalau udah lebih dari 32 karakter ya tidak terbaca. Nah, untuk tipe data, pengertian dari tipe data adalah jenis data atau nilai yang dapat ditampung dan diolah oleh sebuah variabel. Nah, biarinlah, gak apa-apa ya. Saya ulang lagi biar paham ya. Nama tipe data standar secara bawaan sudah didefinisikan oleh bahasa pemrograman sendiri. Jadi namanya tinggal kita pilih sesuai dengan penggunaannya. Tapi untuk kasus-kasus tertentu jenis tipe data baru bisa kita buat jika memang dikehendaki. Nah, jika kita masih bingung ya, kalau masih bingung apa sih maksud tipe data? Nah, tipe data itu jenis data yang dapat ditampung oleh variabel. Nah, bayangkan saya jika di kehidupan sehari nih, gelas dapat menampung kopi atau teh gitu. Nah, gelas itu bisa diibaratkan nama variabelnya atau penampungnya. Nah, sedangkan teh atau kopi bisa diibaratkan tipe datanya. Nah, dalam hal ini jenis adalah zat cair gitu. Itu hanya sekedar perumpamaan saja agar kita bisa memahami apa itu tipe data maupun variabel. Karena pada kenyataannya tipe data dalam algoritma dan bahasa pemrograman itu memiliki jenis-jenis standar maupun bisa didefinisikan sendiri. Nah, di dalam algoritma atau bahasa pemrograman, jenis-jenis tipe data ini dibagi di dalam beberapa kategori. Di antaranya ada tipe data untuk mengolah angka atau bilangan, atau ada tipe data untuk mengolah teks atau tulisan, atau ada lagi tipe data yang terstruktur, ada lagi tipe data yang array, kemudian ada lagi tipe data record dan tipe data yang boolean. Jadi untuk boolean itu untuk menambung nilai benar atau salah gitu ya. Biasanya ditunjukkan angka 0 atau 1 ya, boolean, aljabar boolean. Nanti kalau di logika matematika akan dipelajari. Nah, di sini untuk tipe data dasar pada C++. Pada dasarnya tipe data pada bahasa C ada 5 dan ditambahkan 4 tipe modifier. Yaitu yang pertama tipe dasarnya ada karakter atau disebut chart gitu. Kemudian integer, singkatannya int gitu, floating point, float, kemudian double floating point, double, dan ada void. Kemudian di bawah di sini ada 4 tipe modifier, ada sign, unsigned, ada long, ada short. Nah, untuk tipe data itu setiap data memiliki tipe data. Jadi apakah merupakan angka bulat, angka pecahan, atau berupa karakter. Jadi tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Nah, kalau di bidang informatika, jadi tipe data itu adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam
pemrograman komputer. Nah, setiap variabel atau konstanta yang ada dalam kode program sebaiknya kita tentukan dengan pasti tipe datanya. Nah, ketepatan pemilihan tipe data pada variabel atau konstanta akan sangat menentukan pemakaian sumber daya komputer, terutama di memori. Salah satu tugas penting seorang programmer adalah memilih tipe data yang sesuai untuk menghasilkan program yang efisien dan bekerja tinggi. Ada banyak tipe data yang tersedia gitu ya, tergantung jenis bahasa pemrogram yang dipakai. Tapi secara garis besar tipe data itu dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Ada yang tipe data yang dasar, primitif data tipe, tipe data bentukan, komposit data tipe, dan tipe data abstrak atau abstrak data tipe. Nah, untuk tipe data dasar atau tipe data sederhana atau biasa juga disebut dengan tipe data primitif adalah tipe data yang sudah ada dan dijadikan standar dalam bahasa pemrograman tertentu. Nah, isi dari tipe data sederhana ini adalah data-data tunggal. Tipe data dasar sudah disediakan oleh program sehingga programmer bisa langsung menggunakan. Misalkan yang tadi saya sebutkan ya, dari mulai integer, dari mulai karakter sampai void. Tapi saya jelaskan lagi ya, untuk misalkan di sini untuk karakter. Nah, karakter itu adalah atau cat adalah semua huruf yang ada dalam alfabet, tanda bacanya maupun karakternya, spasinya. Karakter ditulis di antara 2 tanda petik tunggal, contoh kutip A gitu, kutip lagi gitu ya. Nah, kemudian integer. Nah, kalau integer itu bilangan bulat ya, bukan tahu bulat, jadi bilangan bulat integer itu. Yang dimaksud bilangan bulat adalah 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 dan lain-lain, bukan merupakan bilangan pecahan. Nah, pokoknya yang bukan bilangan pecahan ya. Nah, kemudian ada floating atau double, bilangan real. Ialah bilangan yang mengandung pecahan desimal. Contohnya 3.45, 6,233 gitu. Nah, kemudian ada lagi boolean ya. Boolean atau logika ya, biasa di itu. Boolean adalah tipe data logika yang terdiri dari 2 pernyataan benar atau salah gitu ya. Biasanya ditulis true atau false gitu, angka 1 atau 0. Nah, jadi pernyataan yang benar itu 1, sedangkan yang salah 0. Pernyataan yang benar itu true, pertanyaan yang salah itu false. Nah, sedangkan di operasi aritmetika yang umum digunakan dalam aljabrian itu adalah OR, NOT, AND, dan XOR. Nah, kemudian ada lagi tipe data itu tipe data abstrak data tipe. Nah, kalau tipe data abstrak atau yang dikenal sebagai abstrak data adalah tipe data